insya Allah. Pengumuman yang kedua, insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Di Terminal 3 Bandara Cengkareng, insya Allah. Belakangan ini kabar mengenai rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ke tanah air kembali mengemuka. Seperti diketahui 3 tahun belakangan ini Rizik Syihab bermukim di Arab Saudi pasca kasus chat mesra dengan seorang wanita. Baru-baru ini dalam sebuah tayangan video, Rizik Syihab didampingi sejumlah orang menyatakan akan tiba di tanah air pada Selasa 10 November mendatang. Pada kepulangannya nanti Rizik akan membawa serta keluarganya. Mereka dijadwalkan akan berangkat dari Arab Saudi pada 9 November malam waktu setempat. Dalam video tersebut, Rizik juga menunjukkan paspor beserta tiket pesawat yang ia beli sendiri. Sebelumnya, pihak FPI berulang kali mengumumkan soal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Namun, ternyata pengumuman tersebut tak pernah terbukti. Beragam alasan pun dilontarkan mengenai batalnya kepulangan Rizik Syihab. Kami telah merangkum sejumlah fakta terkait dengan kepulangan pimpinan FPI ini. Kabar kepulangan Rizik Syihab tak hanya mencuat kali ini saja. Tercatat, sudah 7 kali Rizik berjanji akan kembali ke tanah air. Kabar ini pertama kali mencuat pada 2017 lalu saat visanya di Arab Saudi habis. Kala itu kuasa hukum FPI Egy Sujana mengatakan bahwa para pendukung Rizik Syihab akan turun untuk menyambut kepulangan pimpinan mereka. Namun, ternyata Rizik tak jadi pulang. Setiap tahun rencana kepulangan Rizik selalu diumumkan oleh pihak FPI. Namun, lagi-lagi, batang hidung Rizik tak pernah muncul di Indonesia. Batalnya sejumlah rencana kepulangan Rizik Syihab disebut-sebut karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam video yang diunggah pada kanal YouTube milik FPI, Rizik Syihab mengatakan pencekalan itu dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia. Rizik juga pernah mengatakan dirinya diasingkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menurutnya diperkuat dengan pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Bukan hanya itu, Rizik juga mengklaim tak pernah dibantu oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Kabar pencekalan itu kemudian dibantah tegas oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh. Agus mengatakan selama ini Rizik Syihab tak pernah menghubungi ataupun datang ke KBRI Arab Saudi di Riyadh ataupun KJRI di Jeddah untuk meminta bantuan. Padahal jarak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah pun tak terlalu jauh. Selain itu, menurutnya kasus Rizik juga tak pernah masuk prioritas KBRI di Riyadh. Agus mengatakan KBRI lebih memprioritaskan kasus-kasus high profile case atau HPC atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa. Polemik kepulangan Rizik Syihab juga turut ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Pada tanggal 27 November tahun lalu, menanggapi pernyataan Rizik Syihab soal pencekalan, Mahfud mengatakan sudah melakukan pengecekan. Hasilnya, tak ada pencekalan sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Rizik Syihab. Lantaran tidak melakukan pencekalan, pemerintah Indonesia pun tak dapat melakukan apapun terkait pemulangan Rizik dari Arab Saudi. Sementara itu, terkait kabar kepulangan Rizik pada 10 November mendatang, Mahfud mengatakan tak ada masalah. Ia juga mengingatkan agar para pendukung Rizik Syihab untuk tidak membuat keributan saat proses penjemputan. Di samping itu, Mahfud mengimbau agar massa tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Batalnya kepulangan Rizik Syihab selama ini disebut oleh Mahfud MD karena adanya permasalahan dengan otoritas Arab Saudi. Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selama ini tak pernah berupaya menghalangi Rizik ke Indonesia. Saat ini kasus yang membelit Rizik disebut Mahfud sudah selesai. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tak ada pengamanan khusus terkait kepulangan Rizik Syihab. Yusri mengatakan polisi hanya akan mengatur jalannya arus lalu lintas untuk mengantisipasi massa yang akan menjemput. Terkait dengan massa yang diperkirakan akan melakukan penjemputan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono mengimbau agar tertib. Awi mengingatkan agar proses penjemputan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini mengingat Bandara Soekarno-Hatta merupakan tempat pelayanan publik yang tak hanya melayani masyarakat domestik, tapi juga internasional. Awi pun menuturkan pihaknya akan melakukan pengamanan jika dibutuhkan, tergantung situasi di lapangan nanti. Sementara menyangkut status perkara yang menyeret nama Rizik, Awi mengaku sedang berkoordinasi dengan penyidik untuk mendapat informasi lebih lanjut. Hingga kini kepulangan Rizik Syihab masih dinantikan oleh sejumlah pihak, utamanya para pengikutnya. Kita tunggu apakah rencana kepulangannya kali ini benar-benar terlaksana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you.